Mobil yang dikendarai oleh Harry berhenti saat lampu lalu lintas berubah menjadi merah. Jalanan malam ini cukup padat karena besok adalah akhir pekan. Jika tadi Harry hanya melirik Dara sambil fokus melihat jalanan, kini ia menoleh melihat dress pendek berwarna hitam yang saat ini dikenakan wanita itu. Semakin lama ia malah fokus melihat P4H, putih Musatuus yang beberapa kali membuatnya menelan saliva. Apa tadi tidak ada dress lain? Apa ini tidak cocok denganku? Dara mulai terlihat tidak percaya diri saat Harry mulai mengomentari pakaian yang ia kenakan. Bukan begitu hanya. Sudah aku duga, sangga Dara sambil melihat penampilan dan make up-nya di cermin depan mobil. Sepertinya lipstikku juga terlalu merah bukan? Gelek. Harry semakin tidak bisa menahan diri ketika melihat Dara menggigit bibir bawahnya. Sial. Dengan gerakan tiba-tiba, Harry meraih tekuk L3R Dara dan langsung mendaratkan C1 uman yang begitu dalam, penuh tuntutan. Kedua tangannya yang tak bisa diam, mulai bergerak N4 Kalmeng 3. Lus bagian P4 hektar Dara yang tertiga kespos. Dara yang mulai terbawa suasana hanya bisa pasrah dengan kedua mata terpejam. Saat mulai terengah ia mencoba untuk melepaskan diri, tetapi lagi-lagi Harry melanjutkan C1 uman mereka. Di tengah situasi P4 Nas yang menciptakan P3 Lu antar keduanya, tiba-tiba saja terdengar suara klakson kendaraan beruntun ketika lampu lalu lintas sudah berubah menjadi hijau. Harry segera memundurkan tubuhnya dengan nafas terengah-engah. Sekarang warna lipstik kamu lebih natural. Dara berdecak tak percaya dengan apa yang baru saja Harry lakukan di tengah kemacetan lalu lintas. Dara menggedarkan pandangan melihat sekeliling restoran yang begitu mewah dan berkelas. Ini adalah kali pertama ia mendatangi tempat seperti ini dan entah mengapa ia merasa tidak nyaman dan tidak percaya diri. Bagaimana kalau kita makan di restoran biasa saja atau di pinggir jalan saja tidak apa, ucap Dara saat menarik pergelangan tangan sang suami. Pinggir jalan? Dengan gaun pendekmu itu? Kamu ingin melihat aku mencolok semua mata orang yang melihatmu? Pokoknya kita makan di sini, di ruang private, tegas Harry lalu kembali menarik tangan Dara agar mengikuti langkahnya masuk ke area dalam restoran. Terlihat seorang pelayan restoran datang menghampiri dan menuntun keduanya ke sebuah ruangan khusus di lantai 3, yang sudah direservasi sebelumnya. Sesampainya di dalam ruangan, Dara yang tadi terlihat lemas, spontan terpana melihat jendela kaca besar yang memperlihatkan pemandangan kota dari atas. Ia melangkah mendekat, memandangi bintang-bintang yang bertaburan malam ini. Kamu suka? Dara menoleh menatap Harry, sambil tersenyum. Sangat. Di sini bisa melihat bintang dengan jelas. Tentu saja. Aku tahu, selain langit senja, kamu juga suka melihat bintang. Harry melingkarkan kedua lengannya di pinggang Dara. Kita juga bebas melakukan apapun di sini. Rona wajah Dara tak bisa disembunyikan lagi. Tubuhnya membeku dengan debaran yang menghujam kian kuat saat tatapan mata dan wangi tubuh Harry mengusik sanubarinya. Kamu pasti sudah sering ke tempat seperti ini, iya? Apa ini adalah tempat favorit kamu dan Liora untuk menghabiskan waktu bersama? Mendengar pertanyaan Dara membuat Harry tertunduk dengan hembusan napas panjang. Ia kembali menatap Dara dan kali ini lebih lekat dari sebelumnya. Apa yang harus aku lakukan agar kamu berhenti membahas tentang dia? Kau tahu betapa sakitnya aku saat mengetahui jika dia ikut terlibat untuk memisahkan kita. Perlahan Dara mendorong tubuh Harry agar menjauh darinya. Walau bagaimanapun dia tetap mendiang istri kamu dan ibu Clayton. Aku sudah memaafkan dia, dan aku berterima kasih karenanya. Aku bisa menjadi seorang ibu, meski Clayton tidak lahir dari rahimku. Maaf. Harry terkekeh saat mendengar ucapan Dara.
Kamu tahu, satu kekurangan yang membuat kamu mudah dimanfaatkan orang, yaitu terlalu baik. Mulai sekarang jangan terlalu mudah percaya dengan orang lain, paham? Dara mengangguk pelan. Tak lama terdengar suara pintu terbuka. Beberapa orang pelayan masuk sambil membawa stand trolei di mana semua makanan dan minuman diletakkan. Silakan, Nona, Tuan. Jika butuh sesuatu, silakan hubungi kami lewat telepon di sana, ucap seorang pelayan restoran sambil menunjuk telepon di atas nakas, tepat di sudut ruangan. Baiklah, terima kasih. Setelah kepergian pelayan restoran tadi, Harry menarik kursi untuk Dara. Duduklah, kita datang untuk makan malam, bukan untuk berdebat. Tanpa mengatakan apapun, Dara menurut saja. Ia segera duduk dan pandangannya langsung tertuju ke semua hidangan di atas meja. Sepertinya enak-enak. Saat hendak meraih garpu, tiba-tiba Harry menahan pergelangan tangannya. Biar aku persiksa dulu. Tadi Mama merencanakan makan malam untuk kita, tanpa mendiskusikannya kepadaku. Dahi Dara mengerut bingung. Maksudnya? Tanpa menjawab pertanyaan sang istri. Harry meraih sepiring pasta di atas meja dan langsung ia cicipi. Jangan makan ini, ada campuran kaviarnya, telur ikan. Harry kembali meraih sup di atas meja dan lagi-lagi ia mencium aroma seafood. Ini pakai daging lobster. Kamu juga tidak bisa makan ini. Huffet, aku lupa jika restoran ini terkenal dengan seafood premiumnya. Kedua mata Harry kembali melihat beberapa macam makanan di atas meja. Kamu makan steak saja. Aku potongkan ya. Ia meraih piring berisi steak dan segera memotongnya menjadi lebih kecil. Tingkat kematangannya medium, masih bisa kamu makan. Dara hanya diam seraya memperhatikan. Setelah waktu yang mereka lewati tanpa saling bertatap muka, ternyata Harry masih sangat hafal, apa saja yang tidak bisa ia makan. Harry bahkan sangat tahu jika Dara tak suka daging setengah matang dan selalu kesusahan saat memotong steak. Hal tersebut membuat perasaan Dara semakin tak karuan. Dan juga ia merasa bersalah karena tak memenuhi hak Harry atas dirinya. Selesai. Harry menyodorkan piring steak ke hadapan sang istri. Jika kamu ingin makan yang lain, nanti aku pesankan. Dara menggeleng cepat. Ini saja sudah cukup. Ia meraih garpu dan segera melahap daging di hadapannya. Enak. Entah sudah berapa lama aku tidak makan steak. Saat masih bersama Alvin, kami menabung untuk membeli rumah dan mobil. Makan seadanya, yang penting bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari. Harry menegapkan posisinya saat Dara mulai terbuka untuk bercerita tentang mendiang Alvin dan hal-hal lain yang wanita itu lewati tanpa kehadirannya. Lalu sekarang rumah itu, kamu jual? Tidak. Dara tertegun dengan tatapan sendu. Setelah kepergiannya, ibu mertua dan adik iparku mengambil semuanya tanpa sisa. Aku diusir tanpa membawa sepeser pun uang. Cek. Menyedihkan ya. Dara berusaha untuk tersenyum meski kedua matanya berkaca-kaca. Tak ingin terus larut dengan duka di masa lalu, ia memutuskan untuk kembali menikmati makanan di hadapannya. Sementara Harry mencengkram erat sendok di tangannya saat melihat tatapan sendu sang istri. Ia kembali berandai-andai, jika dulu mereka tidak terpisah, mungkin ia bisa melindungi dan membahagiakan Dara dengan lebih baik lagi. Mungkin aku tidak akan bisa menggantikan posisi Alvin yang menorehkan kenangan tersendiri untuk kamu, sahut Harry, membuat Dara kembali menegapkan kepala menatapnya. Tapi, di waktu yang tersisa hingga kita menua kelak, biarkan aku melanjutkan tugasnya untuk mencintai, menyayangi dan melindungi kamu selamanya. Sisakan sedikit ruang untukku, meski tak seutuh awal pertemuan kita 12 tahun yang lalu. Hati Dara tersentak.
Tatapan sendu Harry seolah mengisyaratkan sesuatu yang sangat ia sesali dalam hal pertemuan dan perpisahan mereka kala ia itu. Aku ke toilet sebentar. Dara segera bergegas keluar dari ruangan itu saat debaran aneh itu membuat sesak di dada kian berat. Sementara di sana, Harry menuang segelas anggur lalu diteguk perlahan. Aku buru-buru sekali. Sepertinya dia tidak nyaman dengan sikapku, gumam Harry penuh penyesalan. Di dalam toilet, Dara menatap pantulan tubuhnya di cermin meja wastafel. Kenapa aku malah grogi? Dia pasti kecewa lagi, karena aku menghindar. Setelah berhasil menormalkan diri agar tidak terlalu gugup, Dara memutuskan untuk keluar dari toilet sambil meraih ponselnya di dalam tas tangan yang ia bawa. Halo Nin, apa Clayton sudah tidur? Sudah, kamu tenang saja. Pokoknya Clay aman bersamaku di sini. Dah jangan menelepon lagi, fokus ke suami kamu saja. Belum sempat Dara angkat bicara lagi, panggilan telepon tersebut sudah terputus. Ia pun melanjutkan langkahnya sambil memasukkan kembali ponsel ke dalam tas. Prang! Karena kurang memperhatikan jalan, Dara tak sengaja menabrak seorang pelayan restoran hingga makanan yang dibawa pelayan itu jatuh berhamburan di lantai restoran. Maaf. Dara segera berjongkok untuk memungut pecahan piring di lantai. Dara. Aktivitas Dara terhenti ketika mendengar pelayan restoran itu menyebut namanya. Perlahan ia mendogak dan sedetik kemudian kedua matanya terbuka lebar. Yola, kau. Dara segera berdiri dari posisinya saat Yola menghardik dengan tatapan kesal. Dengan angkuh Yola berdiri dengan sorot mata yang kurang bersahabat. Sudah lama aku mencari kamu dan... Ia memperhatikan penampilan Dara dari atas sampai bawah. Sepertinya kamu makin laris saja menjajakan tubuhmu ya, gaun dan sepatumu saja merek ternama. Yola jaga ucapan kamu. Jaga ucapan kamu bilang. Yola maju selangkah lebih dengan Dara. Gara-gara kamu, aku kehilangan pekerjaan dan harus menjadi babu di restoran seperti ini. Dara menoleh kanan kiri, di mana mulai banyak orang yang memperhatikan mereka. Yola, hentikan. Kau di sini untuk bekerja bukan? Jaga sikapmu, ini bukan ranah untuk membahas hal pribadi. Aku tidak peduli. Sudah lama aku ingin meluapkan kekesalanku padamu. Yola menoleh kanan kiri melihat orang di sekitarnya. Hei, semuanya. Mohon perhatiannya, wanita anggun ini adalah seorang J** Lang yang sedang menjajakan tubuhnya di restoran ini. Emosi Dara tak bisa tertahankan lagi. Tangannya bergerak cepat menarik rambut Yola dengan kencang. Dasar gadis jahat. Apa yang kamu tahu tentang hidupku? Lepas. Yola menarik dan mencakar bahu hingga ke bagian dada Dara, hingga meninggalkan luka berdarah. Terlihat beberapa orang berusaha melerai tetapi Yola tak gentar. Ia sudah menyimpan dendam ini beberapa waktu belakangan dan saat ini ia tumpahkan. Dara mendesis saat merasakan luka cakaran Yola begitu perih. Ya, dress tanpa lengan itu membuat bagian depan tubuhnya terekspos. Kau wanita miskin tidak pantas mengenakan pakaian seperti ini. Yola hendak menarik dress yang dikenakan Dara, tetapi tiba-tiba saja dari belakang. Biur. Tubuh Yola diguyur satu tong jus jeruk refill yang memang tersedia di setiap sudut restoran. Siapa sih ya? Yola tak dapat melanjutkan ucapannya saat melihat siapa yang saat ini sedang berdiri di belakangnya. Kamu terlihat terbakar amarah jadi saya siram es jeruk biar lebih segar. Tuan Harry. Yola mundur beberapa langkah ke belakang. Tatapan tajam Harry berhasil membuat nyali Yola menciut seketika. Rahang wajah Harry mengeras menahan amarah.
Perlahan tangan Harry bergerak mencengkram erat kerah ke meja Yola. Wanita yang baru saja kamu sakiti tadi adalah istri saya. Yola terbelalak tak percaya. Istri. Harry sudah, kita pulang saja, ucap Dara berusaha melerai. Sudah, dia adik Alvin. Harry tak peduli. Ia masih mencengkram erat kerah ke meja Yola. Berani-beraninya kamu menyakiti nona muda keluarga Mauven. Hah? Tuan, kami minta maaf. Manajer restoran tersebut datang menghampiri Harry. Harry melepaskan cengkraman tangannya pada kerah ke meja Yola. Ia menatap manajer restoran yang saat ini tertunduk di hadapannya. Harry, aku mohon sudah. Ayo kita pulang. Hembusan napas Harry terdengar bergetar. Baiklah, tapi saya akan tetap memproses kekerasan yang dialami istri saya ke pihak berwajib. Kalian harus memastikan dia tidak kabur. Baik, Tuan. Harry segera menarik Dara pergi dari tempat tersebut. Sementara di sana, Yola masih tak percaya saat mendengar secara langsung dari Harry jika Dara adalah istrinya. Beberapa bulan yang lalu sewaktu ia belum dipecat, ia pikir ucapan Stefan tidak benar, tetapi kali ini setuju ataupun tidak, kenyataannya Dara memang adalah istri dari pria yang sangat ia dan semua wanita idam-idamkan. Harry, kenapa kita kesini? Tanya Dara saat mobil yang dikendarai oleh Harry berhenti basement MV Hotel. Kamu tidak lihat luka cakaran di tubuhmu? Ayo turun. Harry membuka jasnya dan segera dipakaikan untuk menutupi tubuh Dara. Setelah selesai ia turun dari mobil, disusul sang istri setelahnya. Harry menarik tangan Dara menuju lift khusus yang akan mengantarkan mereka menuju kamar pribadi di lantai teratas gedung hotel bintang 5 itu. Dara nampak takut saat merasa jika Harry lagi-lagi kesal dan sangat marah karena ia disakiti. Tubuhnya pun terluka. Di dalam lift ia tidak berani untuk bicara. Ting! Saat pintu lift terbuka, Harry menggedong Dara ala bridal style, keluar dari lift. Harry, aku bisa jalan sendiri. Diam. Suara Harry terlihat berat, tak ada tatapan teduh di kedua netranya. Ia menolak untuk dibantah. Harry membawa Dara masuk ke dalam kamar pribadinya. Ia terus melangkah hingga akhirnya mereka sampai di kamar mandi yang berukuran cukup luas dengan desain mewah dan modern. Kedua tangan kekar Harry mengangkat Dara naik, duduk di atas meja wastafel. Tunggu di sini, aku ambil kotak P3K. Dara hanya mengangguk pasrah. Jujur, luka bekas cakaran Yola cukup perih. Tak berselang lama, Harry kembali membawa kotak P3K di tangannya. Lagi-lagi tanpa banyak bicara, ia membersihkan luka cakaran di tubuh istrinya dengan alkohol. Ahek, pelan-pelan. Harry menghembus napas berat saat mendengar rintihan Dara. Namun, ia mencoba untuk tetap fokus dengan aktivitasnya. Kamu marah. Lirih Dara saat melihat Harry tak juga menatapnya sejak tadi. Aku kesal pada diriku sendiri. Bahkan di tengah keramaian orang, aku masih kecolongan. Maaf, aku tidak bisa melindungi kamu dengan lebih baik. Dara menarik dagu Harry agar tegap, menatapnya. Tadi hanya kebetulan. Aku sudah biasa dengan hal seperti ini. Direndahkan, dicaci, dimaki. Aku sudah kebal. Harry menyodongkan sedikit tubuhnya dengan tatapan yang masih sama kesalnya. Aku tidak bisa membiarkan kamu terluka lagi. Semua yang ada pada dirimu adalah milikku sekarang. Jadi jika seseorang melukaimu itu sama saja melukaiku. Tak ingin terus larut dalam pembahasan yang membuat ia semakin kesal, akhirnya Harry memutuskan untuk kembali mengobati luka di bagian bahu hingga ke dada Dara. Dara terus memperhatikan Harry hingga tanpa ia sadari air matanya mengalir dari sudut mata.
Ia tahu saat ini sang suami sedang berusaha untuk melakukan yang terbaik untuk menebus kesalahannya selama beberapa bulan memfitnah ia sebagai pengkhianat. Ia juga tidak tega jika Harry terus menyalahkan diri sendiri atas semua kejadian yang menimpanya. Setelah selesai membersihkan luka sang istri dan memberinya salep agar luka tersebut cepat kering, Harry masukkan semua obat-obatan kembali ke dalam kotak P3K. Kita pulang sekarang. Kamu pasti lelah karena perbuatan wanita sialan itu. Harry berbalik melangkah santai menuju pintu keluar. Aku tidak mau pulang. Spontan langkah Harry terhenti, perlahan ia berbalik menatap sang istri yang masih duduk di meja wastafel. Apa? Kamu ingin melihat bintang bersamaku? Malam ini. Lanjut Dara. Kedua mata Harry mengerjap bingung dengan saliva yang terus ditelan sekuat tenaga. Sejenak ia tertegun dengan pandangan yang terus mengarah kepada Dara. Hingga detik selanjutnya ia melangkah cepat, merengkuh punggung wanitanya dengan B1 bir yang mulai mentiga lajah memempat bibuta.